وأصولهم وفروعهم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jemaah sekalian, kita sambung kajian kita masih bicara tentang syarah Ridwanul Haddad pada zikir yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, qala fi syarhil muhaddab, berkata Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Muhaddab yakni Al-Majmu', apa kata beliau? Yustahabbu inda qira'ati hadhihi al-ayati an yaqula sallallahu alaihi wasallam tasliman. Disunnahkan ketika dibacakan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagi orang yang mendengarkannya disunnahkan menyebutkan kalimat sallallahu alaihi wasallam taslima, atau sering kita mengucapkan dengan kalimat Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Ar-Rawdah, idza qala al-khatib, apabila seorang khatib Jumat mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dalam kitab Ar-Rawdah pengarang rahimahullah dia mengatakan falis-sami'ina an yarfa'u aswatahum bis-salati 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mendengar kalimat ayat tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, disunnahkan untuk mengangkat suaranya dengan mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimanapun kita berada pada waktu Jumat, khatib menyebutkan ayat tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalam kitab Ar-Rawdah pengarang rahimahullah beliau mengatakan disunnahkan kita untuk mengangkat suara dengan mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang aktsara minas salati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minas salati alayya fi hayatihi, orang yang memperbanyak
mengucapkan selawat kepada aku, kata Rasulullah SAW, di masa hidupnya ada seorang muslim atau seorang muslimah sepanjang hayatnya Allah berikan dia perbanyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, amarallahu jami'al makhlukati an yastaghfiru lahu fi mamatih. Maka Allah merintahkan semua makhluk Allah setelah orang ini berpulang ke rahmatullah untuk apa? An yastaghfiru lahu. Allah perintahkan semua makhluk Allah untuk mohon kepada Allah mengampuni dosa-dosa orang yang masa hidupnya memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, "Waruya anna musrifan min bani Israil lamma mata ramau bihi." Ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, tatkala dia meninggal dunia, maka orang sekampungnya membuangnya di tempat sampah, dihinakan orang tersebut. Tetapi pada jamaah sekalian, fa'auhallahu ila Musa alaihissalam, Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk apa? Mencari orang tersebut. Maka beliau Nabi Musa alaihissalam mencari orang tadi. Dicarinya, ditemukan di sebuah tempat sampah, sudah menjadi jenazah, sudah menjadi mayit. Maka Allah perintahkan untuk anigsilhu wa kaffinhu wa salli alaihi wadfanhu. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, mandikan dia, solatkan dia, kafankan dia, kuburkan dia. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam lakukan semua itu, dicari, ketemu jenazahnya, maka beliau memandikan jenazah tersebut, mensolatkannya, mengkafankannya, memakamkannya. Setelah itu, maka Nabi Allah Musa alaihissalam langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bertanya, "Ya Rabbi, wa bima dzalika?" Ya Allah, kenapa orang ini sangat luar biasa di hadapan Engkau? Luar biasa Engkau muliakan orang tersebut, padahal orang sekampung sudah menganggapnya sebagai orang yang banyak berbuat dosa kepada Engkau. Tapi Engkau perintahkan kepada aku dengan kemuliaan seperti tadi. Engkau perintahkan kepada aku untuk memandikannya, mensolatkannya, mengkafankannya, dan memakamkannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Musa, wahai Musa, innahu fatahat Taurata yauman." Orang tersebut satu hari pernah membuka kitab Taurat, fawajada fi hasma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membaca dan dia menemukan ada tertera nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia membaca bahwa di kitab Taurat tertera tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasalla alaihi, maka orang tersebut langsung mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab ucapan tadi dia ucapkan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghafartu lahu bidzalika, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masa lampaunya. Subhanallah, sebab orang tersebut mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwa ada sebuah hikayat, anna rajulan hajja wa kana yukthiru as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawaqifil hajj wa amalihi. Ada seorang laki-laki pada waktu melaksanakan ibadah haji di tempat-tempat haji dan umrah, apa yang dia baca? Yukthiru as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tempat-tempat ibadah haji umrah, lisannya hanya mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak doa yang lainnya, tidak zikir yang lainnya.
di tempat manapun dia singgah, di tempat haji umrah, orang tersebut mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, diperbanyaknya sepanjang dia melakukan ibadah haji umrah. Kemudian para jamaah sekalian, ada seorang saleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepadanya dengan kalimat lima lam tashtagil bid-du'ail ma'dzuri, kenapa engkau wahai fulan tidak mengucapkan, tidak membaca doa yang ma'dzur, tidak membaca doa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama haji dan umrah, tidak membaca zikir yang ma'dzur. Engkau, aku dengar, aku perhatikan, hanya lisan engkau memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, dia menceritakan bahwasanya bi annahu kharaja lil haji huwa wa waliduhu, orang tuanya dan dia, bapaknya dan dia satu hari pernah melakukan ibadah haji dan umrah. Famata bil Basrati, ayahnya bapaknya meninggal di kota Basrah. Fakashafa an wajhihi fa idza huwa suratu himarin, maka kemudian dia tutup bapaknya mukanya dengan kain. Setelah beberapa lama dia buka wajah ayahnya, wajah bapaknya, tiba-tiba berubah wajahnya, wajah daripada seekor keledai. Dia lihat dia mukanya, ternyata ayahnya wajahnya sudah berubah menjadi wajah seekor keledai. Fahazina huznan syadidan, kemudian dia sangat sedih. Ayahnya meninggal dunia, mukanya berubah seperti wajah keledai. Kemudian para jemaah sekalian, kata dia, thumma akhadathu sinatun, dia gantung, kemudian dia tertidur. Fara'ahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ta'allaqa bihi, dan dia kemudian bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Langsung dia berkaitan bergelantungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa demikian ayahku ini meninggal dunia pulang haji, wajahnya wajah seperti keledai? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu kana ya'kulur riba, sesungguhnya ini orang pemakan riba, ini orang pemakan uang riba. Oleh karena itu pada waktu meninggal dunia, Allah zahirkan, Allah buktikan, Allah nyatakan wajahnya berubah menjadi wajah seekor keledai. Walakinnahu, tetapi ketahuilah wahai putranya, kana yusalli alayya kulla lailatin inda naumihi mi'ata marratin. Ayahmu, bapakmu ini setiap kali ingin tidur pasti dia mengucapkan selawat kepada aku sebanyak 100 kali. Subhanallah, orang yang setiap hari memakan uang riba tetapi kerjaan kebaikannya masih ada. Apa kerjaan kebaikannya? Sebelum dia tidur sudah pasti menjadi zikir yang sering dia istiqamahkan. 100 kali dia membaca selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma 'arada lahu dzalika, tatkala Allah rubah wajahnya menjadi seekor keledai pada waktu dia meninggal dunia, maka Allah akhbarani bihil malakul ladzi ya'rudu 'alayya a'mal ummati, maka satu malaikat menginformasikan kepada aku bahwasanya ada satu umat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu meninggal dunia wajahnya berubah menjadi wajah seekor keledai. Dan umat engkau ini ya Rasulullah, dia rutin zikir yang sering dia baca sebelum dia tidur sebanyak 100 kali, yaitu mengucapkan salawat dan salam untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasa'altullah, maka aku minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Fasyaffa'ani fihi,
maka Allah berikan aku wewenang untuk memberikan syafaat kepadanya. Aku berikan syafaat kepadanya. Fastaykhara. Setelah itu si laki-laki ini bangun, kemudian dia melihat fara'a wajha walidihi, kemudian dia melihat wajah ayahnya kal badri, seperti bulan purnama, berubah kembali menjadi wajah seorang manusia dan wajahnya sangat terang benderang seperti bulan purnama. Sebab kenapa tadi? Dia sebelum tidur ada zikir yang dia istiqamahkan, yaitu apa? Memperbanyak selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Padahal dia seorang pendosa, seorang yang seringkali memakan uang riba, tetapi wiridnya, zikirnya yang dia istiqamahkan tidak pernah dia tinggalkan. Sebelum dia tidur 100 kali memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian pada jemaah sekalian, yang berikutnya adalah pengarang rahimahullah, dia mengatakan وَرَأَتِ امْرَأَةٌ وَلَدَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ يُعَذَّبُ. Ada seorang ibu memiliki seorang putra yang dia sayangi, yang dia kasihi, meninggal dunia. Pada waktu dikubur, malam harinya ibu ini bermimpi bertemu dengan putranya, melihat di alam barzahnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam siksaan yang sangat pedih. Fahazinat lidzalika wa bakat. Maka ibunya ini dia sedih, dia menangis lihat putranya dalam kondisi di alam barzah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu para jemaah sekalian, malam yang berikutnya tsumma ra'athu ba'da dzalika wa huwa fin nuri war rahmati. Dia lihat putranya sudah berada pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di alam barzahnya penuh rahmat Allah, penuh ampunan dari Allah, penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terkagum-kagum, terheran-heran para jemaah sekalian, sambil dia bertanya kepada putranya tadi, wahai ananda putraku, kenapa engkau pada hari ini aku melihat di alam barzah engkau, alam kubur engkau penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelum-sebelumnya aku melihat engkau dalam siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, anaknya ini langsung mengucapkan kepada ibundanya, wahai ibu aku, benar sebelum-sebelumnya aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa yang aku kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah itu aku di alam barzakh aku mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Anak ini mengatakan, marra rajulun bil makbarati. Ada seorang laki-laki yang saleh melewati pemakaman umum yang di dalamnya terdapat aku dan ibu. Maka dia laki-laki yang saleh ini fasalla ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengucapkan, memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu wa ahda thawabaha lil amwat, dia hadiahkan pahala selawat yang dia baca tadi untuk kami semua di alam kubur ini. Subhanallah, ada seorang laki-laki yang saleh melewati sebuah pemakaman. Pas dia lewat, laki-laki yang saleh ini mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mohon kepada Allah agar disampaikan hadiah pahala salawat tadi untuk orang-orang yang dimakamkan di makam tersebut. Setelah itu para jemaah sekalian, kata orang ini, kata laki-laki ini, fa hasala nasibi al-maghfiratu. Setelah itu Allah ampuni kami semua dengan sebab selawat yang dibaca oleh laki-laki yang saleh tadi, dan dihadiahkan kepada kami semua orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Subhanallah, sangat luar biasa pahala mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai demikian. Kemudian para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya qala Ka'bul Ahbar, berkata Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu wa rahimah,
Apa kata beliau? Auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihissalam. Allah pernah berikan wahyu pada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kalimat, ya Musa, atuhibbu an la yanalaka min atsyi yaumil qiyamah. Wahai Musa, apakah engkau tidak mau kehausan nanti pada hari kiamat? Nanti pada hari kiamat semua hamba Allah akan kehausan. Tapi ada hamba-hamba Allah yang waktu hari kiamat di mahsyar tidak kehausan. Kata Allah, wahai Musa, apakah engkau mau tidak akan kehausan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar? Maka Nabiullah Musa menjawab, ilahi na'am, iya ya Allah, saya ingin nanti di padang mahsyar tidak kehausan, di mana semua hamba engkau dalam kondisi kehausan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, jika engkau tidak ingin kehausan nanti di padang mahsyar pada hari kiamat di hadapan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aktsiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka selama engkau hidup di alam dunia, perbanyaklah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa